Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim. Fa wa yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa qalat lan ngucap sapa an-nasara pira-pira Nasrani. Ngucap utawa menfonis laisatil yahudu ala syai'. Laisat ora ana sapa al yahudu, sapa pengikut Yahudiyah, pengikut paham Yahudi ku ala syai', apa pengikut ras Yahudi ku ala syai' ning atase perkara maksudnya ing atase satu pun kebenaran wong Arab. Ala syai' ning atase siji posisi siji napa posisi utawa siji perkara. Mu'tad den kang den wilang bener apa bisa. Wa kafarat lan mungkiri sapa Nasara utawa kafarat lan mentang utawa ngafiri sapa Nasara bi Musa lan Musa. Wa humya wa qalat il yahudu laysatin nasara ala syai'in. Lan ucap sapa al yahudu Yahudi laysat ora ana sapa Nasara pira-pira Nasrani iku ala syai'in ing atase perkara. Muqtad den kang den wilang apa bisa. Kula baleni iki. Iki maknane tenan pun salah. Wa qalat lan ucap sapa al yahudu sapa pengikut paham Yahudi utawa ras Yahudi. Laisat sapa an-nasara iku ala syai'in mutadin kang den wilang apa bisa. Maka farat lan mungkiri utawa ngafiri sapa Yahudi bisa kan. Wa qalat an ucap sapa an-nasara nasrani laisat ora ana sapa Yahudi ku ala syai'in ing atase perkara. Mutadin kang den wilang apa bisa. Wa farat lan ngafiri sapa nasara bisa kan. Tawagum yasluna kita. Waum halete dua kelompok il fariqon iki dua kelompok yatuna kitab. Padha maca sapa fariqone alkitab ing kitab. Al munazzala ingkang den turunna alaihi ing atase ikilah fariqon. Iku Yahudi Nasrani. Bahwa fi kitabil Yahudi lan iku tetep ing dalam kitab Yahudi tasdiqu Isa utawi benerno Isa. Bahwa fi kitabil Nasara lan iku tetep ing dalam kitab Nasrani tasdiqu Musa utawi benerno Musa. Wa jumlatu ta jumlah halun hal kadzalika kaya mengkono-mengkono pengucapan, mesti saling melecehkan, saling menghina. Kama qala haula, qala ngucap sapa alladzina wong akeh la ya'lamuna kang ora ngerti sapa alladzina. Ail musyrikun atik sebro-bro musyrik nal arab bisa wong arab wa wirihim lan liyane wong arab. Misla qaulihim sepadane persis pengucape Yahudi Nasrani. Dawuh misla bayanun jelasno li makna dalik, maring maknane mengkono-mengkono qaulihim. Iwala nafsiri Imam Suyuti kalu tegese padha ngucap sapa pengikut agama likuli widine maring saben-saben agama liya. Ngucape ngene lae su alase ora ana apa agama liya iku alase ning atase kebenaran apapun atau kondisi kebenaran apapun. Niki terus cara Allah cara Quran fa wa yahkumu bainahum mongko te Allah nggih keputusan bainahum antarané Yahudi Nasrani yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Sima ing dalem perkara kanu kang ana sapa ngakeh ing dalem majlis al-funa padha sulaya sapa alladzina sapa Yahudi Nasrani. Min amrit din sangking urusan agama. Fa itu khilu mongko mlebokno sapa Allah al muhiqa ing wong sing bener. Al jannata ing swarga napa wa fa itu khilu ya fa ila teng Allah. Fa itu khilu mongko mlebokno sapa Allah al muhiqa ing wong sing bener al jannata ing swarga. Napa waca biasa ge fa khulu mongko mlebu sapa al muhiqa wong sing bener al jannata ing napa swarga. Wal mubtilalan Allah nglebokno sing batil anaro ing neraka. Iki kula terangno ini sensitif itu terus. Umpama sauri-uri ke ulama nerangno ayat niki mencekap. Jadi sing perlu dibedakan ini nek kamu njo ana dawuh Allah ana dawuh Imam Suyuti. Biasanya kalau dalam masalah aliran itu detail ulama sekarang. Karena ulama sekarang itu menerapkan penelitian komparasi. Jadi penelitian dari sumber asli terus ngalami berbagai survei terus. Jadi kalau dawe Allah ya Allah, kalau tafsir ya tafsir. Biasanya kalau dalam masalah varian-varian ideologi itu dari ulama sekarang. Iya, tapi misalnya kata Mbak Fadl, Mbak Zubair itu lama-lama alim dalam tafsir. Tapi kalau penelitian yang komprehensif, tentu modern saat ini karena mereka sempat mewawancarai sumber asli. Misalnya sekarang orang peneliti agama, yuk mewawancarai Paus, yuk mewawancarai Sudes Mekah, kiai mewawancarai Mbah pendeta itu kelebihan penelitian sekarang. Sebaik-baiknya ulama dulu kan hikayatan ya. Kalau masalah penelitiannya ya, bukan pemahaman Qur'annya ya. Nah, jadi Mbak Mun dengan Mbak Zubair. Kalau penelitian sekarang ya canggih Mbak Mun. Karena Mbak Mun karena beliau berpartai, beliau juga bernasional.
Sering ketemu pendeta, ketemu non-muslim, ketemu macam-macam. Nah ini kalau menurut Quran, orang Yahudi itu meyakini Nasrani itu tidak benar sama sekali. Begitu sebaliknya orang Nasrani juga meyakini Yahudi itu tidak benar sama sekali. Dua kelompok ini saling ngeklaim bahwa Yahudi ada benar, Nasrani tidak benar. Nah, kemudian kenapa Quran menutup ayat ini? Sampai nggak salah paham. Kenapa Quran menutup ayat ini dengan kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna bisanaba? Dan ini Imam Suyuti benar dalam menafsirkan ayat ini benar. Trennya semua agama atau problem agama itu adalah kemudian agama lain pasti dianggap salah. Itu tidak hanya Yahudi mengomentari Nasrani atau Nasrani mengomentari Yahudi. Tren sebuah agama karena yakin valid, yakin absolut. Tentu trennya akan meyakini atau menvonis agama lain salah. Makanya Imam Suyuti nafsir ini benar gak? Bayanun lima anadzalik. Aikolu likulli dinin laisu ala seperti. Itu tidak hanya dalam konteks Yahudi mengomentari Nasrani atau Nasrani mengomentari Yahudi, tapi tren sebuah agama tentu akan menvonis agama lain salah. Paham kamu ya? Nah, itu kan sama kayak cerita P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek PKNU. Itu hanya konteks saja. Sebetulnya tren semua partai akan menghina partai lain. Cuma yang kebetulan kamu contohkan P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek PKN. Jadi yang tren Demokrat di PDIP. Cok darani yoyo. Nah, itu tren. Jadi konteksnya bisa rubah-rubah. Karena kullu hizbin bima ladehim napa? Itu tren. Itu tren sebuah sosiologi, sebuah ilmu sosial. Nah, cuma yang saya katakan tadi, kenapa saya katakan kalau dalam tafsir itu Imam Suyuti dalam penelitian itu canggih sekarang. Misalnya di sini divonis wakaf farad bi Isa. Seorang Yahudi di sini divonis wakaf farad bi Musa. Lahum yaslunal kitab. Kalau di era modern sekarang ya, misalnya kayak teori ini di era modern sekarang, itu kan setelah Nabi Muhammad sekitar abad 7 gitu. Nabi itu sekitar 610 kemudian ya. Masa gini sentikan ini 610. Karena sekarang kan Hijriah 1430. Anggap aja 1400. Masehi 2000. Berarti kan terpaut 600 tahun. Nah, Nabi Isa itu kan ditanggali pakai wafatnya. Yaitu sekitar tahun ya SM itu penanggalan itu yang otentik kan Cina ya, karena Cina punya tanggalan SM kan. Cina tahunnya akan lebih tua ketimbang Masehi. Nabi Isa itu oleh orang Kristen kan dikira-kira pokoknya tanggal selalu Desember. Ya dikira-kira murah tanggal itu. Soalnya nih gue debat-debat ideologi agar orang Nasrani ditakoki pendeta kok roh nak lahir Yesus itu tanggal piro? Selalu Desember, zaman itu romono Desember. Kan romono tahun Masehi kok kowe ditanggalan. Jadi kita tanggalan itu Januari. Jadi orang Kristen ya lucu kita tanggalan dimulai apa? Januari. Selama Desember, orang Januari ini kok apa? Desember. Mana ya kayak orang masuk Islam bergoge tanggalan itu keliru kok. Nah, dulu sebelum SM itu kan sudah ada Plato, ada Aristoteles, SM itu tokoh-tokoh dunia yang melegenda. Kemudian lahir satu, makanya kalau maknani ya, kalau peneliti sekarang, kalau maknani Yahudi itu kemungkinannya sebuah agama, kemudian sebuah ras. Kalau sering seminar tokoh-tokoh Kristen, tokoh Yahudi, itu kalau kemungkinannya itu sebuah ras. Nah, cara kula setuju teori sekuler. Aku bolak-balik saya ngomong ke kamu deh. Ke depan sampai kiamat itu yang benar teori sekuler. Tapi bukan berarti benar menurut agama. Yang bisa kita lakukan di era sekarang hanya teori apa saja. Yahudi, rumah Norris. Yahudi sekarang itu sudah sebuah ras. Nanti sebuah ras itu kalah dengan sebuah komunitas yang bernama nation, sebuah negara. Jadi nanti trennya begini misalnya. Yahudi dulu itu dengan kriteria itu salah paham ini sensitif. Ya cuma ngomong apa, malah ngeluh malah pusing ya. Yahudi dulu itu yang disebut adalah Bani Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yahuda di antara aulad Yakub, kemudian bin Ishak bin Ibrahim. Ini disebut Quran wa mi waro Ishak Yakub. Jadi setelah Yakub Ishak bin. Berarti kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Anak Nabi Muhammad walhasil itu Ismail bin mana Nabi Muhammad be wong Yahudi minduan Arab di sana. Jadi dulur. Paham ya?
Lah sehingga dinasti Bani Yahuda disebut Yahudi. Paham enggak ya? Kemudian lama-lama ras ini menjelma sebuah aturan agama. Tidak menjelma sebagai agama, aturan agama. Termasuk aturan itu adalah meyakini semua kenabian, semua kebenaran harus dari dinasti ini. Itu semuanya ada keangkuhan. Terus kemudian menolak dinasti kenabian di luar turunan. Sehingga ketika ono isu Muhammad itu nabi, pikiran pertama Yahudi, umpama ono nabi, mestinya kita jadi nabi. Kalau kok turunannya wong Arab, gendut, jadi apa? Nah, itu kalau melihat itu kan Yahudi itu sebuah dinasti. Sebuah apa? Dinasti. Orang Bani Hasyim Asy'ari kok mimpin NU. Jadi tidak sebuah kelompok, tapi sebuah apa? Dinasti. Juga ini terang. Nah, kalau trennya begitu berarti Yahudi itu tidak pernah meyakini itu Isa siapa, Muhammad siapa, pokoknya asal gak turunannya diganyang, dilawan. Ya, tak kamu misalnya sebuah daerah misalnya kok Narukan, orang Bani Sidik kok Nyai, kok Sarang orang Bani Ghazali, orang Bani Zubair kok Nyai, kok Pati orang Bani Mutamakin, Lasem orang Bani Sambu, tiap daerah kan ditren diuji. Akhirnya yang ngono, orang Bani ku kok kere, orang kere, misalnya kan ditren dewe, orang kere dua dinasti, orang juga di apa? Dinasti. Ya, tak misalnya anak Soeharto melarat, ibu mesti rasa seneng lah jam baru, ibu anak Soeharto kok melarat, sing rasa seneng aja, jangan, ibu jadi dinasti juga kok kere jangan. Nah, kalau melihat begitu, tafsir Imam Suyuti tentang bahwa orang Yahudi itu punya masalah dengan Isa, dengan Musa itu salah dalam teori modern itu salah. Tidak mesti begitu, karena dalam era modern itu sudah menjadi ras. Nah, kemudian ras di era sekuler, era modern itu kalah dengan nation. Bulan saja ini juga April itu termasuk ke Palestina. Sebenarnya duta besar Palestina itu memberi izin untuk penelitian, tapi kan dengan kondisi ini kayak izin tapi ini deh. Saya kalau ada tembak tidak tanggung jawab ya, wah itu kan resiko mati. Jadi izin visa di Palestina itu ditulis, jadi non protection, maksudnya tidak ada jaminan keselamatan. Aku cara dice orang di anak ya rada kentul. Saya ini meritung no. Masalahnya kalau misalnya visanya 3 bulan, kemudian tidak bisa pulang mau apa? Gitu. Misalnya bandara ini ditutup kan terasa murah. Nah, nanti era ini rumah tenan ya. Era komunitas itu mesti kalah dengan era nation, era sebuah negara. Nah, ketika sudah dipetakan yang namanya Israel menurut PBB itu teritorial ini sampai ini, siapapun yang di situ dikatakan Israel. Termasuk misalnya Kak Munim berwarga negara sana, Bahak di sana, Haris. Nanti disebut wong Israel. Jadi awal zaman era sekuler pasti Muslim Israel karena menempat di wilayah itu. Kamu berkebangsaan mana? Jawabannya Israel. Itu yang harus disadari kiai sekarang. Nanti era kitab itu kalah dengan era modern. Itu fakta kan? Dulu orang darahnya Amerika negara Kristen, sekarang tidak bisa. Orang Amerika yang Muslim banyak, bahkan sampai 3%. Kalau ditanya kamu orang mana, ya orang Amerika. Dan sekarang orang Islam yang nimpat di Israel sudah banyak turunan-turunan yang Islam sungguh pinter-pinter akeh sing kerja di Bank Israel. Kalau ditanya, kamu orang mana? Ya orang apa? Israel. Paham? Jadi nanti di era modern itu sudah ada agama, tidak ada adanya konflik atas nama negara. Nah ini sebenarnya. Makanya dulu kiai-kiai itu ketika membela Indonesia dijajah Belanda, itu ya kebingungan. Nganggu semangat agama karena Belanda itu kafir kita Islam atau pakai semangat negara. Kalau pakai semangat agama resikonya wong Irian ra dukung, wong NTT ra dukung, wong Sulawesi Ambon Maluku gak dukung, ben wong Islam perang dhewe. Wong sing penjajah kancaku padha kris. Semenjak itu kiai-kiai nganggo dalil basa kae ora pokoke kubul waton minal iman. Jadi dulu mereka sepakat nak ngono perangnya ada atas nama agama, di istilahnya membela tanah. Artinya bagi dulu sudah berpolitik kan. Mereka nak muni bela Islam resikonya non-Islam. Bahwa provinsi yang non-Islam tidak dukung. Wadah kiai saiki luwih gento nek urusan munafik pinter malah luwih canggih. Kiai saiki perhitungannya malah luwih jelimet. Kau serapati beragama, sekuler masuk akal. Makanya kalau seperti begini, itu bener baju berat. Kalau nanti dijajahi bangun. Hak kena pancen ngalim tenan, anut aku ya anut basis. Kira usah ngaji jalan, malah pintu. Jadi nak sing buntu ben ngaji jalan enggak. Nak sing alim koyo kowe, koyo aku, koyo Mbah Ben, iku ora usah ngaji kok. Jalan ya Quran ono, jalan nggo waca-wacana.
Karena kelemahannya tafsir, kemudian itu kan ada gambaran. Kadang gambaran itu eranya selesai. Terus saya itu sudah up to date, sudah ini. Ya iya dong, Chris. Misalnya zaman Basim Aswari, partai yang bener Masumi. Era Gus Wahid, terus NU jadi partai. Bisa wae kok era bangun saya fanatik P3. Juga sebenarnya Gus Yofur, PKNU, atau partai Lio. Generasi kan, betapa mudahnya sebenarnya. Nur Khalis Majid tahu seminar Ujri. Abah saya itu seorang kiai. Abah Nur Khalis kiai. Mulane jenenge yo khas santri Nur Khalis Majid itu. Macam anak kiai cekek. Terus itu cerita. Abah saya dulu itu masih fanatiknya sama Basim Asari sumber lagi. Jadi Basim partai sebener ya kok masih. Bareng Abah Nur Khalis kiai Majid itu pulang kampung wala-wali zaman Basim kabudut Gus Wahid ngenteni Mbak. Era Gus Wahid tak pecah. Era Gus Wahid aja main oke partai dia tak sering kecewa Masumi kan ke partai Dewi. Ya oke. Sirayu be Gus Wahid. Mbah bojengan tetap derek partai NU. Ora Gus gawe apa jadi bener Masumi. Jadi tetap kata Masumi. Itu sebenarnya yang dialami Gus Yofur mesti ngono. Tiba mana dia track record Dewi Gus Yofur dia wong zaman ya. Akhirnya apa Nur Khalis tetap Masumi. Gus Wahid tetap berubah jadi. Ya kalau gini ki wong sing tau dididik Mbah Zubair akeh sebenarnya. Ya memang ra koyo Mbah Zubair. Ya nentang kan. Sebenarnya dididik Gus Naji ra koyo Mbah Mun. Gus Naji di mazhab. Saya juga ngalami gitu. Gus Bar ra koyo Mbah Nur itu mesti ngalami. Nanti Gus Zaki tidak kayak Badullah, kalau Gus Ulir ra koyo Mbah. Orang itu harus punya kesiapan terhadap transportasi. Nah, sehingga dengan demikian tafsir itu udah abadi. Karena pasti ngalami dinamika ini. Benar kan? Nah, zaman Ki Arwani termasuk kebenaran sejati diyakini santri rawesel iso murid, santri telat iso, santri mulai ra jelas ulanane enggak ada sanksi. Era sekarang pondok model gitu dianggap lucu. Sehingga cara era Gus Ulin ketegasan adalah segalanya. Paham, ketertiban pondok waktu adalah segala. Itu kan berbanding 180 derajat ketika era Kiai kuno itu. Kiai kuno santri mulai 3 bulan rapopo, mulai tandur sak panene lagi salah-salah. Kiai saiki ngono kiai sarap lho, orang regani wek. Nah dia komproh mondok iku nak mulai apa? Manu umure mondok 20 tahun. Mencen nek ning omah kadang setahun bangun. Jadi mondok suwi ora kelebihan, mencen ning omah ya apa? Lah sak goleke sangu santuke kok. Lah nantuke 3 bulan kas ya takoki gak mulai murid iki karo wani. Kira rasane mulai ra ditegur sampai ya ora ditakoki, ya ora di masalah pancen. Agak apa-apa lek gak dhisik. Lagi saiki tersinggung tenan pancen. Nanti berarti Israel yang dituduhkan Quran atau tafsir-tafsir bahwa Israel itu elek jelek. Itu masih Israel dengan arti ras. Tapi nanti di era saya Hasan jadi kiai anak itu sudah Israel dengan arti negara. Itu repot. Iya dong, jadi sekarang itu bangsa-bangsa yang menempat di Israel, cek Kristen, ya diarani wong Israel. Padahal orang Israel yang Kristen ya banyak, yang Islam ya. Nah ini jenenge bukti bahwa Jalalain sendiri itu ya kadang kehilangan momentum, terutama untuk masalah yang memang dinamis ya. Tapi secara umum Jalalain bisa dipegang jelas. Tapi untuk konteks sosiologi yang dinamis, tentu kita tidak pakai itu, kan? Pakai Qurannya saja. Itu pakai Qurannya bahwa ras Yahudi akan menvonis Nasrani, orang ras Nasrani ya menvonis Yahudi. Tapi Quran apa? Cara ngomong ilmu sosiologi apa kan? Tapi itu tidak hanya dalam konteks Yahudi Nasrani. Trennya memang begitu. Kada jika qala alladziina la ya'lamuuna misla. Jadi kalau memang nafsir Imam Suyuti benar, dia pakai ilmu sosiologi universal. Artinya trennya semua agama juga gitu, akan komentari agama lain dan itu Allah. Nah itu tren, karena itu tadi secara hukum sosiologi mesti kul hizbin bimaladehim. Nah iya, kalau santri nyucuk Gus ngrasa ibadah tenan. Ku anake gurune wajib dicucuk. Nah cara Islam PKS, Islam Wahabi, sirik nyucuk wong. Bahkan sing sitok ora nyucuk ku bangga, mergo ngrasa gak sih? Sirik. Sing nyucuk ge bangga mergo ngrasa ibadah langit mbek bumi. Fata wiridan ning bang utamaken gedhe-gedhe ku seneng ngrasa ibadah. Lah cara wong Wahabi marung. Seneng dekne marung, mergo ngrasa ibadah. Nganggep sing gedhe-gedhe ning kuburan sih. Dadi dekne bangga, gak ngono iku bangga. Sing gedhe-gedhe yo bangga ngrasa tak korkop.
Sing moni sirik yo bangga, alhamdulillah saya terselamatkan dari sirik. Nah, mulane kaji Indonesia mbek polisi Arab ora sambung. Kaji Indonesia iso ndongone makome Nabi bangga. Nak polisi kono iso ngangkat dibuak ya bang. Mergo iso ngusir wong napa? Sirik. Ya ora ono bare. Sitok bangga ngangkat. Sitok ngono ya ampun nang kaji-kaji diusir tenan kan. Nak maca Quran ra apa-apa nek ndonga apa? Diusir. Ruh kok napa minggir. Nah, itu tren kebenaran. Sebab itu pakar-pakar sosiologi sekarang. Ya, makanya kalau Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, mesti tokoh yang dipilih itu orang kaya saya. Orangnya tidak populernya, tidak pernah diliput media massa. Tapi cara berpikir itu komprehensif. Rata-rata sepakat setuju sekuler. Setelah perdebatan panjang, itu mesti setuju sekuler. Tapi bukan keyakinan kebenaran itu kan. Dalam menata kebersamaan ini kan. Bukan sekuler dengan arti kita meyakini sekuler itu, tapi dalam menata kebersamaan. Karena kalau tanpa sekuler raiso, pondok paling desa, kiai ini paling kuno, misalnya sedan lah jenis senor, tetap nak kulaan milih ambil sini. Semua perilaku orang mesti sekuler. Orang kulaan podo santri ini podo soleh. Nabi kulaan, Cina rasido, Islam rasolat ya rasido, Islam abangan ya rasido. Boleh podo soleh, ya orang kena gue kulaan loh. Mesti podo soleh, podo kere. Hanya perilaku orang pasti sekuler dengan sendirinya. Orang usah dipandu lah, mesti sekuler. Podo di solat, aku kulaan milih Cina bawa kaji. Karena mesti teorinya sekuler. Nah urusan dagang milih Cina. Mau nak ziarah wali songo, Pak kaji kan gitu. Mana di saya bapak sering guyunan, nak ibadah be ulama, nak pergi be Cina, nak mangan be orang Arab, mereka rayu be para perhitungan tuh, mesti mayor. Mangan be Cina, itu perhitungan. Tapi nak mangan ibadah be ulama, nak mangan be apa? Orang Arab, mangan wakil mayor, mesti mayor. Nah dagang be apa? Buat negara Islam paling fanatik, kalau eksplorasi minyak mesti pakai Exxon Mobil, dan itu milik Amerika. Jadi zaman Irak itu berideologi Islam, Syria berideologi Islam, Kuwait juga berideologi. Orang pengaruh belas dalam perilaku harinya. Mitra mereka atau teman Amerika dalam eksplorasi minyak. Santri sarang juga gitu. Apa misalnya cetakan Lebanon sing saya ibu ngaji, boleh paket sing Islam yang nanti mate ora ono, paket ono mesti pesawat itu HDL apa mesti kafir. Lah kafire yo kapitalis. Cek kitab, cek Quran, pokoknya order tak Jadi akhirnya agak toko Cina minimarket. Jadi sampai nak negara media kak, kitab-kitab agama. Beda sewalib, beda tawasbah, beda Quran, beda kategorinya kayak kitab-kitab beragama. Mesti sekuler. Perilaku sosial orang pasti apa? Cuma Islam soleh, sing cek mikir, kamu di toko itu berada salib. Nah Islam cek mikir le. Tapi nak wong Kristen ora mikir, tetep tokonya ada Quran. Pokoknya ada laris yo. Ya sajadah yo Cina, mati ono khusus betul karo sajadah. Sarung gak diteliyali. Ono wong Islam mesti akeh panas. Gak wong Islam kowe. Ungkar kabeh Wong Cina. Betul pakaian santri. Iya. Nah, sebab itu teori-teori ideologi itu nanti musnah. Nanti yang kuat dalam kehidupan sosial, bukan benar agama, yang kuat dalam kehidupan sosial mesti sekuler. Nah, makanya nanti kalau Israel itu sudah menjadi sebuah negara, tentu siapa saja yang berKTP Israel ya disebut. Padahal dia tidak Israel yang dinas Quran, nanti dia ya enggak turunnya Yahuda bin Yakub. Agamanya ya ora wis Yahudi. Jadi sebenarnya Islam atau Kristen. Tapi manggone berwarga negara Israel. Itu yang disebut transportasi. Ada dari bangun nak musyawarah mbek aku pas 4 mata. Pancen iku Quran wis wae nyen ra iso diwaca mbek tafsir. Kecuali iki bodoh. Jadi nak awak dhewe wis ra iso maca mbek tafsir kudu Quran lawaran. Ya karena maksudnya itu dia sudah punya trauma-trauma, agak iso dibuktekno lho Kak. Sing teori tafsir ya mesti rubah. Ya rubah lho Kak. Wong era Barwani mbek Gusuli wis beda. Bagi ber mbek Bapak beda. Bapak dengan saya sudah beda. Semua lembaga dan regane zaman. Saya kira ngelola pondok gak di kurikulum lho wong jan. Nanti sik kurikulum kiai jatuh, nanti kiai di sekolah di kurikulum jatuh. Saya kiai sing ora kurikulum bengkas mengkis. Wah, sing duwe pekerjaan koyo kula sering ra duwe dhuwit, mulai wis ra kurikulum ra duwe pekerjaan.
Wong sowan mung nggawa tero, kadang nggawa timun, ora lara. Lan sampe cerita ustaz ning ngene Indramayu latihan kiai. Pas udan kepleset. Nganggo hoda tuwa bar pengajian kepleset. Iku sepeda ra digoleki. Dek wis kepleset mergo ribet nekeli amplop. Bar guling-guling ning ngene selokan. Pertama mrene alhamdulillah. Mergo sing digo andalan sesuk goblojo bojone ya amplop iku. Terus ya elicet ora. Alhamdulillah ide. Mergo PNS yo ora. Nah, sekolah kurikulum mesti gurune untuk gaji lho. Kiai ini untuk gaji. Anak kiai meniku kan ngandalo nek ana ngundang. Ya nek kaya aku lumayan setengah PNS untuk gaji lah. Mau turu untuk gaji. Paham enggak? Jadi ini gue pengalaman. Jadi yang perlu sampean baca kalau kayak ini hanya Qur'annya saja. Kalau orang Yahudi meyakini Nasrani itu tidak benar, Nasrani. Nah, cuma itu tadi Yahudi itu siapa? Apa sebuah ras? Apa sebuah dinasti? Sekarang di era modern, sebuah nation, sebuah negara, kayak Indonesia. Indonesia di satu sisi, kayak melok organisasi konferensi Islam. Padahal di Indonesia itu banyak orang Kristen, banyak orang Konghucu dan sebagainya. Di sisi yang lain tetap dianggap negara NKRI, ngelebono NTT, Irian. Sehingga kalau orang disebut saya orang Indonesia itu ya tidak jamin Islam, tidak jamin Islam. Mulanya aku matur nuwun. Aku ning Indonesia bangga tenan. Itu hebatnya Pak Harto, itu memang jasane Pak Harto. Beliau punya keberanian bahwa Indonesia bagian dari OGI. Itu sebetulnya itu menyentil Amerika, Rusia itu kan lucu. Sebuah negara yang ngakui demokrasi, ngakui Pancasila, tapi organisasi dunia melok Islam. Itu butuh keberanian ya. Loh iya toh. Negara majemuk, organisasi dunianya melok Islam. Dan pengurus teras ya. Paling enggak ketua kalau enggak sekjen. Sahabatnya sekarang kan udah mulai Pak Harto sampai SBY kan. Jadi tidak sekedar anggota, bahkan ngalahkan negara-negara yang 100% apa? Islam. Dan itu harus matur nuwun gitu. Itu lepas dari semua tokoh pernah punya salah, kita harus terima kasih. Indonesia itu bejo. Dan itu butuh keberanian. Padahal yang dipakai tentu misalnya utusannya Oki, SBY itu fasilitas negara. Negara ya Pak Jeke, kok Irian, kok NTT. Yang santri ra bayar pajak, wong PBB ra duwe. Sementara wong Irian Jaya sing kafir di Freeport. Berarti sing dienggo sanggup go konferensi Islam kan duwe wong kafir kan. Lho ndak itu sah lho, Kak, ditentang secara konstitusi harusnya sah. Tapi nyatanya diam sih. Karena itu tadi banyak orang Islam yang pintar-pintar. Sebenarnya itu kan tidak wajar kalau sebuah negara maju. Kemudian organisasinya ikut konferensi apa? Islam. Ya dulu Pak Nasir yang mantan PM. Akhir hayatnya kan termasuk sekjen Rabitatul Alam Al-Islam yang di jurnal itu buku. Jadi Islamnya Islam teras, gak orang sekedar anggota mau bermangan mulai. Kayak kiai-kiai ini rapat bergelegean mulai terus. Kita ngoni piro cocokanen waduh. Ayah. Orang mikir temanya apa masuk orang Islam itu cocokannya apa? Aku mau komar asal ngubras. Wah, jadi mari komar asal ngubras. Jadi sangone orang masalah kan. Masalah aja. Wah, dole orang lihat berjuang apa pengamen. Lihat berjuang wis sanggup. Nah, wis aku dunia akhirat santri ra niat berjuang. Ora ono kompro-komproan. Lalu gaya ini di Zawang santrinya dipesen. Sangu pokoknya cukup luas. Di Zawang ini tidak ada zaman ini sudah mulai. Ada cerita lagi gitu. Memang kudu wajib cara kula iku kategorine wajib. Paham ya, jadi ini kula lagi sadar. Riyen zaman kula kelas Loralia tau didhawuhi ya ini. Tafsir iku mau oleh diwaca kanggo wong bingung. Nek wis kadung pinter malah ra oleh. Karena ya dulu saya tidak paham enggak. Tapi ketika aku belajar sosiologi, belajar fenomena dunia, pancen kroso banyak yang ungkapan tafsir gak relevan karena ya memang zaman tuh. Ya mau ucapane Mbah Hasim nek sing bener Masyumi. Iku ora relevan era Gus Wahid sing bener wis NU. Saiki belo PKB kok ki Idris harus takut. Santri Lirboyo wajib PKB. Jadi saiki sing PKB dari fatwa jeneng. Fatwane serubah PKNU. Wong meneh ada sak generasi. Sak wonge kadang wis agak 10 tahun. Lah iya sak wong iso.
Ayo zaman ya di SBY anak gue Mega, awal zaman dari sing presiden, Mega sing rakyat. Itu kan cepet, dunia rubah kan. Lah kayak ada kan tafsir itu kayak itu gitu kan. Malah kitab-kitab ada nerangno partai, mesti rubah terus. Jadi kudu ngarang terus, kok saya itu kudu ngarang terus. Mergo nata mando terus. Ya misalnya bela PKNU sampai jeblok. Utawa didiskualifikasi. Kan tetap rubah meneh kan. Ana ngertakoki partai sing bener iki sing gaul lah. Iku gak iso rubah. Mergo nak menunjuk mesti apa? Lah yo deklarator PKB termasuk Ma'ruf Amin. Dari ku rubah ya deklarator. Rubah terus kalau politik itu. Lah tafsir itu kayak itu dalam menunjuk ilmu sosial itu kayak itu. Paham gitu? Jadi sekarang makanya ini pentingnya belajar ilmu sosiologi kan. Sekarang itu eranya nation sebuah apa? Negara. Acuannya sebuah negara. Jadi misalnya kok sampean ini misalnya ahli apa? Ya direnggut sama Israel ya berkewarganegaraan. Nah, kok Gus Dur orang Israel? Karena dia teman dekatnya Simon Peres kan dia warga kehormatan Israel. Gus Dur ya Islam, ya Gus. Ya mau kuburan. Nah, ya karena nation sekarang Israel itu apa? Nation. Paham gak ya? Nah, makanya nanti di era depan itu mesti PBB merujuk. Tidak ada agama, yang ada sebuah nation, sebuah negara. Makanya sekarang kayak di juga Nelson Mandela di Afrika, politik apartheid itu dulu dihilangkan karena di situ kulit putih ini. Sekarang Amerika sendiri, Amerika itu apa? Dalam hal ini Amerika apa? Amerika sampai Barack Obama menang itu karena itu tadi orang Amerika itu sudah dituduh sana sini sebagai negara Kristen. Jika pas Hillary konvensi dengan Barack Obama ketika ditayangkan Barack Obama juga dekat dengan tokoh-tokoh Islam, itu jatuh Pak popularitas Obama di masyarakat Amerika. Tapi ketika Obama bilang ini bukti bahwa Hillary tidak dewasa, isu agama dibahas. Kita sebuah bangsa besar, sebuah bangsa majmuk, sebuah bangsa sebagai pionir demokrasi. Kalau isu ini mengganggu kalian berarti kalian tidak dewasa. Akhirnya tersinggung, menunjuk orang dewasa mengambil lagi ini. Akhirnya Hillary kalah malah. Diwalik Kak Seti. Apa salah saya? Andaikan saya pernah dekat orang Islam dekat. Justru kita bangsa besar yang mengakui demokratisasi beragama. Jadi makanya sekarang Amerika sendiri trennya mesti begitu. Bahkan orang Amerika sudah bisa menerima presiden sing asal usul itu. Bapak Obama ini masih muslim. Mungkin itu selebih Hussein. Barack Hussein apa? Mungkin Bapak Islam cekek. Jadi di Bapak Loro Islam terus kan? Bapak asli, Bapak diri Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Amerika sendiri trennya sudah nation. Mereka sudah tidak mau dikatakan negara Kristen. Paham gak? Ini tren. Nah yang kayak begini kita tidak mungkin baca di tafsir karena mesti habis tanggalnya apa? Habis. Iya toh Kak di CU santri rasangu itu bangga. Wah aku mondok ra bisa ngono hebat ya. Terus saiki problem. Wah, ra bisa ngono ngel-ngelo kancane to. Mergo logikane santri itu tetep mangan, ora mangan wae bapak mbuke mesti mangan wae kancane mbok tanggane kan. Cara teori sosial iki kan jelas. Jadi santri ra bisa ngono mesti nak ganggu kancane utawa tanggane. Jadi kan bangga. Ora bisa ngono mondok ra bisa ngono kok kasih. Terus saiki cerita ngono diguyu. Wong tuane piye karepe iki. Kayak lah. Tasawurul masalah itu bisa berubah dengan cara. Apalagi politik kan menangi fatwa PKB wajib saya haram, berwajib kok pindah haram. Berwajib pindah sunat ya abote ra karuan Rasul fikih kok. Berwajib kok pindah apa? Haram. Jeler boya fatwa PKB wajib. Mestinya pindahnya kan sunat terus mubah, makruh. Oke, lagi apa? Berwajib haram ora ono ning usul fikih contoh berwajib haram itu. Kaduan tuh, orang bar wajib apa? Kalau Tapi nak zaman mungkin. Paham ya, mengenai dari ayat itu memang begitu kan. Jadi tafsir Jalalain bahkan semua tafsir itu tidak bisa dipakai kalau dalam masalah sosial. Karena mesti ya sama seperti Kiai Majid, Abu Nurholis masih mengubimi Dewi Basil. Sementara era putra Gus Wahid. Seperti kamu ini muridnya Ki Arwani. Mungkin kurang seret dengan Gus Ulin karena menangi ikhwalih Bahar. Sama murid-muridnya Basbar orang aku. Iya Gus Mun orang kaya Basbar. Ini Mbahmu nak sering ana tamu aku.
Bubar kiai ini saiki aku. Mergo iku aku mantau lho. Angger wong kok nuduh gak kaya apa? Bubar saiki ini aku. Ternyata terusin juga. Juru balik usaha mana? Iya kok zakat itu bangun zakat tahu sampai itu. Iya mulai baper tentang kabeh zakat versi bangun kepro-kemproan to iku saturane. Hari zakat 10%. Duwe pitik ratusan ribu ra zakat. Nah iya bangun wis nganggo model zakat profesi itu. Model wisukor itu. Wanus model zakat gaul. Ya bangun kaya aku barang kaya aku lah untuk gaji kowe tak zakat jadi ora ono. Model kudu naam apa raja kaya kudu. Lah lucu to. Wong dagangan berkisar ta iku wis juga timbang dagangan sapi. Lah saiki sapi kerapan nu regane loro kadang 200 juta. Kowe ndek sapi sing kaya ning fikih jumlahe di sapi ora mesti 200 juta. Lah iki perlu dinilai duwe apa jumlah apa? Lah ya nek jumlah duwe kan padha terus. Kowe ndek sapi kuru kira ada sapi jaga deh. 30 sapi dhisik. Iku padha mek sapi Brahman saiki loro. Iya lho. Paham gak? Kaya tunggale ana kiai kuno dadani. Wong nak korban yo kudu wedhus lanang sungune brengah. Sungune apa? Brangga ya kaya sungune brangga. Soal-soal zaman dekne nganti tuwek menangi zaman rubah. Ana wong korban wedhus wedhus nganggo wedhus brujul. Tapi yo lanang poe. Ora sungune. Wah, wong kan ngenteni reaksine. Mbah iki darani sah ta ora? Wes ora ana sungune, syaratnya korban sungune kudu brang. Tapi gendut Mbah niki luwih larang timbang sing sungune napa? Ya ora ono oleh. Wis gak bakas sungu, wis gak bakas apa? Sungu. Di zaman. Sehingga kayak Mbah Zubair ya dikoreksi oleh Mbah Mun. Nanti Mbah Mun juga dikoreksi Gus Zubair. Bahkan sekarang aja sudah dikoreksi Gus Naji. Itu zaman mesti itu. Dan itu sah. Ya itu kan, makanya terus pepatah dunia dalam Robitatul Alam Islami, dalam semua jurnal dunia kan ono Al-Muhafadzah Al-Qadimi Sholeh Wal-Akhwi Bijadidil As-Sholah. Itu karena sudah trennya mesti begitu. Paham Reza Haris, trennya mesti begitu. Ya kita jaga tradisi dulu yang baik, tapi kita tetap mengambil yang terbaik. Wal-Akhwi Bijadidil As-Sholah. Nah, misalnya santri saya iki terus kon gowo angger mondok kok cantum mak uceling ya, gowo sak gede-gede. Jadi sangune sithik nggo beras yo gede-gede. Kok ora jajan anak mangan gak mati. Dari filosofi kok ngono. Lah cara saiki teko wong kuno, wong purba mondok. Gak beras. Nek jajak wah makhluk wah Tarsan mondok. Gak beras ta. Lah wis akeh kernete lho. Ubale padha kare ana wong ah. Lah nek lugu kok tengah ora medune suwi. Padahal cara fikih lah dororo malah gitu. Model nek sarang digato. Nali itu. Wah, belas wong kok. Wah, malah bangkrut iki model sarang sing pikiratan. Nek kenori malah keok tenan. Madeg bulu ndit jati rogo tok senori. Urung tok pondoke kan. Iku berarti didol kok ngecek entek. Paham nggak? Jadi yang contoh-contoh kayak gini gak usah dilebokno hati. Yang mulai kafarat bi Isa, kafarat bi Musa. Tapi nanti trennya adalah sebuah nation. Orang Israel dengan sendirinya anti Palestina atas nama sebuah wilayah negara, tidak atas nama agama. Iya loh kak, wong Palestina yang mangkel perkara ini wilayah dicaplok. Orang kok perkara Israel agamanya Yahudi. Cek gue Yahudi usahamu sementing aja nyaplok negaraku. Kan udah gak tukarannya karena sebuah nation, sebuah negara. Kuat cara Irak. Kuat be Irak. Kode Islamilah tukaran karena dianggap pencaplokan negara wilayah. Iku keto, nah teori sekuler benar. Wes antekno kaperem, tapi ra usah nyaplok wilayah Palestina. Kan tidak ada masalah. Kayak Indonesia, kenapa ada tukaran sampai Singapura? Enggak Singapura atau nyaplok Indonesia? Sampai Malaysia men tukaran terus. Lu dianggap nyaplok ligitan, dianggap nyaplok kepulauan apa? Indonesia. Berarti kan tidak ada teori Islam bodoh Islam tuh. Kau nyaplok tau ora? Nyaplok. Nah, yang kayak gitu. Makanya dengan sendirinya nanti ke depan itu hanya sebuah ini. Aku tahu Kak rapat ning Lemhanas itu mesti pakar-pakar sing budak-budak. Mesti nama aku tahu sing umure 70 liyane wis mati-mati. Mantan rektor UGM sing mati ning bandara
Sing pas ning Malaysia bareng aku, Profesor Yakub. Macam, mau pinter. Dia dokter, S1-nya kedokteran, S2-nya dia ning arkeologi. Jadi dia itu pakar fosil. Jadi rektor UGM baru kayak pakar apa? Fosil. Itu sing menurut sangiran bro. Wong wis bau tak ngomong sak grup. Tahu tak pesat ya aku. Kalau iku hadis itu mati. Aku dute kecelakaan. Sing rektor UGM sitok iki kecelakaan sing iku sing kabudut sepuh. Iya kabudut sepuh. Sudahlah. Saya berani bertaruh. Wis tuwa sepopes. Ora ngarep, usah kiai paling ekstrem masuk ben sekuler. Mesti sekuler. Terus paling potong cerita. Angan-angan ya kiai khusus apa lah, kiai minan sedan yang paling tapak santri ini tetep rokoke gawean jarum Cina. Rokok gawean santri ra ono rasane. Kon lelel. Sing gawean wong Islam sing rokok linti. Sebenarnya kan bagian dari sekuler. Apa santri paling khusuk terus nganggo wiridan ben iso juara jarak jauh itu tuku HP ya. Lu ora tamu napek gitu tuh. Tapi itu tadi kan sebenarnya agama itu kan tidak melarang sekulerisme. Yang penting sekuler hanya sebuah perilaku sosial, tapi tidak menjadi ideologi. Lah yang salah ideologi dipaksakan, kemudian perilaku sosial kan ekstrimnya tidak bisa dalam hukum sosial. Berarti kan atau numpak mobil itu sing duwe wong Islam, mobilnya produksi wong Islam gawe gerobak. Paham ya? Jadi yang contoh-contoh begini sudah ada. Wa kafarat fi Isa, wa kafarat. Nah, makanya ini jadi sejarah kamu. Lah Adolf Hitler saat merangi Yahudi juga faktornya tidak agama. Dia melihat ras Arya itu harus dimusnahkan. Jadi dia melihat tuh, bangsa Yahudi kok menyebar di mana-mana. Karena dia membawa ras, itu diyakini Adolf Hitler itu bahaya. Wah ini bahaya, kalau ras ini menyebar kemana-mana. Itu podo kalau zaman Mbak Raden Asnawi Kudus, nganggep Cina itu sebuah ras. Jadi bahaya nak menyebar ke Kudus. Akhirnya ada revolusi anti apa? Cina. Era Raden Asnawi ada revolusi anti apa? Cina. Tanpa tangguhan. Tanpa tangguhan ya kan. Makanya wong turunan Raden Asnawi bangga itu jadi gak krono ngalim deh, krono beliau aktivis tuh kan. Masuk sing ngelawan apa? Cina. Dulu orang Hitler, Adolf Hitler yang ngono, dia itu khawatir Yahudi itu ras sebuah ras. Kok tiap negara ada. Jadi saat sebelum punya negara itu kan nang Jerman yo wah, nang Polandia yo wah. Nang Diti kan wakil. Itu merasakan oleh Hitler apa dianggap. Sehingga dia lewat partai Nazinya berkoalisi dengan partai-partai di Polandia, itu ras Yahudi dilanggar. Itu tidak atas nama agama, sebuah ras. Dianggap bahaya, nanti ke depan bisa menguasai negara, menguasai perda. Paham nggak benar? Nah, jadi era Hitler saja sudah ada mulai daerah agama. Jika orang Yahudi di mana-mana terluka-luka karena negara sahnya tidak terima. Jadi zaman di situ rame-rame berbazar Hitler. Jadi Hitler betul. Pas dolim nganti mati orang sing adili, dia adili bahasa dia mati. Ono rame-rame nih, ono rame nih. Ayo dia sudah ada. Terus apa? Mati. Tapi di tren kok. Akhirnya PBB biasa ke Israel karena di mana-mana diterlantarkan, disiksa, terus dikai negara itu baru-baru Palestina itu. Bagi itu kan penunjukan PBB kan dulu. Dalam hal itu Inggris dulu yang kosong kan nggak Amerika, nggak apa? Inggris. Jajan Inggris. Iya jajan Inggris. Dan memang dulu Amerika kan kekuatannya masih di bawah Inggris kan. Era itu. Artinya era modern tentu terus istilahnya menunjuk sebuah negara. Ya sudah kamu di teritorial. Orang Palestina di teritorial. Artinya kalau perang ya karena menyabulkan teritorial, tidak karena kamu Yahudi, ya kamu sudah ada. Jika mana orang Indonesia orang Arab perang, ada Amerika Arab mesti. Nah, sing jajah Arab Saudi kita tetap perang. Paham tak? Jadi itu pasti terjadi sekularisasi. Untuk teritorial kan. Ini mesti bentuknya ya naik dan Filipina ya orang. Iya. Kau atau caplok-caplokan, Nabi Malaysia apa Islam malah. Ya iya toh. Zaman Kucing, Pulau Kucing, paham tak? Itu Sarawak, Malaysia. Itu zaman PM Tengku Abdul Rahman ya, di zaman Soekarno. Wong ibu zaman Waduk Jombang, itu cek eling, itu ngobong, kecilik dijak demo kiai ini, ganyang Tengku apa? Abdul Rahman. Zaman itu semua kiai digerakkan Soekarno untuk mobilisasi massa anti apa Malaysia. Ya, sampai terkenal ganyang apa? Malaysia. Zaman Soekarno jatuh ganyang apa? Malaysia. Ya, bodoh Islam ya. Karena kalau era modern tentu yang dipertahankan apa teritorial.
Terus ya. Nicer sebuah apa? Dan aku anggap pas rapat-rapat itu pusing. Jadi suwantri kon bermadzhab sekuler. Tapi aku lah cara rasional yang aku memang gak mungkin bukan sekuler. Perilaku loh ya, bukan ideologi. Ya tapi sekarang sekuler kabeh dari sapa gayane lunak-lunak. Tetep perilakunya apa? Misalnya santri mbak di jaga gelem. Sing cak SMA gelem, milih sing gelem. Santri Allah, butuh gelem ora kok santri utawa ora. Mesti perhitungannya untung rugi. Tapi kan rugi khas sekuler. Apa? Wah, enggak perhitungannya mesti sekuler. Untung lu untuk mbak iku ngruman atau iki aku di rumah. Badi ndi? Ya badi. Berarti al-aqlu bisa ditil asal. Itu mesti ngaran sekuler gak terima, tapi perilakunya pasti apa? Mana lehanas bawa itu. Udah ada, Pak. Sudah ada. Pasti sekuler. Nah itu pula yang mau dikembangkan oleh Gus Dur oleh apa. Tapi sebetulnya yang salah itu memang jil. Kalau Gus Dur masih lumayan. Sebetulnya tidak usah ada jil. Orang itu pasti begitu. Tidak usah digerakkan ke orang Islam harus berpikir liberal. Orang perilakunya dengan dirinya ngelak dewe. Ya pas prakteknya pasti begitu. Cuma ideologi tetap kencang. Nah dalam hal ini kalau kadang setuju kayak model PKS itu kadang saya setuju. Nah dia berpikir modern tapi perilaku sosialnya baku dia. Misalnya ngikuti Islam ala dene bawa itu apa ya. Mau PKS kan gak masalah. Misalnya kader PKS itu internet di duit SMS banking, tapi wajib tajud itu hal itu. Tapi dia modern sekali misalnya transfer saja pakai email, pakai SMS banking kayak. Kalau santri kan walian, anggere si songon iku mesti ratu duka atau tak. Terus di jenis ini, anggere sing duka tajud sing kuwere. Kene alhamdulillah dikai wong 20.000, dikirimi tangga ya alhamdulillah. Itu kan iya, ketajud itu mesti sing ora duwe SMS banking ya ora duwe nasabah, ora duwe tabungan. Iya, Pak. Wes entek nggak. Jadi berita-berita BI turun sak mene ora mlebu blas. Dek turun ya ora. Aku ora saldo ya ora duwe. Aku tahu izin. Iya. Kalau dia ada dari kiai atau proses ini medik. Oh. Iya. Kamu kan katoke semene, Pak. Aku prokes semene kan tak suka itu. Pak, ini saya puasa juga, ada yang baru ini. Terus begini Pak, saya kalau pakai jilbab nggak bisa kok. Iya, tapi kalau puasa bisa ya. Iya, tahajud gitu. Iya, tahajud. Katokan cekak. Lha ning kota biasa tenan ya. Ning kota bocah wayu-ayu katokan cekak nggo rukuh ning masjid damai. Ya tahajud ya salat sunat. Tak takoki, lah kenapa Anda macaknya gitu? Di sini itu gini Bapak, yang macak brukut dikira kudisen. Jadi dia kudu nunjukno nek awake mulu. Waktu salat ya brukut. Masyarakat sini nek darani wong brukut itu mergo jaga apa? Nutupi apa? Pun zaman. Iya, tonton nyotot. Nyotot tenan. Ya juga doa anti kabar do tahajud juga ada. Tapi kadang-kadang pasar itu ya goan, go rukoh wae jam azhur ya. Iya. Nah, gua sering tuh ning bandara ini. Sudah pramugari itu kan punya pacaan standar. Dia harus pakai rok mini, pakai yang kayak gitu. Aku nangis tenan, haru tenan. Ini aku pas ning gone musala. Pas kabeh metu dirjen siapa. Aku cepet-cepetan moro karena dia biasa praktis. Cepet-cepetan moro musala. Itu khas, tidak sholat subuh, umur itu kan. Jajar. Dia di situ ya macak gitu kan. Tidak tahu juga. Itu kan mesti trennya begitu Kak zaman. Kalau di kota itu kelihatan sih. Makanya bener Dawiyah. Kalau tafsir itu tidak bisa dipakai. Kalau terutama Imam Kak. Dawiyah itu saya tafsirkan setelah saya ngalim kumpul wong ngalim. Memang terutama dalam masalah sing dinamis. Paham ya? Masalah sing apa? Dinamis. Ya kan dhisik koyo apa angger sarungan ugi ya. Nak celananan lagi. Ya iki gak akeh wong saleh do celana. Mengira kiai memone menangi beliau sering celana. Bisa era celana nunggu mantas sahabat komen bawa apa? Oh anda elondo. Bisa gue kiai celananya difonis koyo. Lagi sera celana dianggap ketinggalan apa? Jalan. Nah rubah itu kan sak generasi kayak bangun nak menangi dua generasi. Generasi diharamno, generasi beliau sendiri sudah celana. Iki sepora rong itu lah, rong perubahan ya kan. Wong aku menangi ta, Mbah Mun bangga putrane gak SD. Ya menangi putrane kon kuliah. Padahal masih sak generasi lho.
Putrane Yai kan gak ada sing SD. Aku menangi Mbah Mun bangga. Delok anak-anak Mbah Khalid, tak tok anak. Ya sudi. Wong niku seneng sekolah, anakku cek rung seneng apa? Sekolah. Masih bangga. Aku akhir pondok Yai wis kerja sekolah, bahkan nganti kuliah. Nanti S2, nanti S3. Zaman. Makanya yang kayak begitu ya jadi panutan, artinya gawe yang dulu dan sekarang dalam ilmu sosial tidak jadi pakem. Paham ya? Karena hal-hal yang butuh apa? Dinamis. Misalnya kamu nanti anaknya juga beda. Ya, tapi ya Islam tidak melarang itu, asal dalam tinggal kesalahan. Malah ini zakat kayak Mbah Mun, cara sing Probasiber dari zakat awur-awuran. Nah, ini era modern memang harus begitu. Era lucu loh tak. Misalnya kayak kakao itu satu hasil pertanian yang hasilnya banyak, rempah-rempah. Hanya karena di kitab disebut azuru mu'al-hubub basimah. Iki rapari rawajib zakat. Tak larang-larang itu. Uang duwe zakat pira pari sak ton. Pira uang pintal pira? Pasti pira? 12. Satu ton. Iku regane lagi piye? Iku jek larang wong panen kakao rong pintal. Nah, wong misalnya panen apa Kak sing dimasak itu apa tak sing luaran kubar cinten? Merica. Terus Pak Arani gak zakat ya ora kutil balat. Sing panen merica sak ton apa kelar tuku mobil. Sing panen gabah bertonton tetep ke hanya karena tidak bentuk padi, tidak wajib. Kayak gitu kali zaman widu larang. Windu gak sapi, gak wedhus, sing takrif wajib zakat mau wedhus sampe sapi. Windu gak mlep. Lah wong di widu mbek duwe sapi sugae gak langit sampe Bu. Lan kula seneng Mbah Mun rubah kok. Kula menangi akhir mondok. Iya, aku apik rubah kok. Gerubah apa malah darani terbelakang malah repot. Pertama, aku menangi makili Anwar musyawarah zakat profesi ning Lirboyo. Zamanku jek ditentang, bahkan nek saja belum memutuskan ada zakat profesi. Tapi aku wis duwe kitab Yusuf Qardawi masih fikih zakat. Fikih zakat kan habis-habisan nak mengkampanyekan zakat profesi itu zakatnya kayak tadi Kak kakao, kayak rempah. Kan kalau di Indonesia kan lewat Yusuf Qardawi kayak itu. Di fikih zakat diterjemah itu berapa kali. Bahkan sing biayai Sutioso loh. Anak Yusuf Qardawi itu kerja di Jakarta. Kerja teman himpitan kayak aku kerja di Brunei. Sering di Indonesia. Hak ciptanya terjemahan fikih zakat itu ada di Badan Infak dan Zakat, basis zakat. Jadi yang nada ini Sutioso. Sampai kalau baca fikih zakat edisi Indonesia gitu loh, sing nada tangan di situ Sutioso. Jadi kerja sama lah. Anaknya di Jakarta. Itu Indonesia anjing besar Yusuf Qardawi saja melihat Indonesia penting. Jadi hak terjemahannya diberikan total. Bayar gubernur, tidak melihat itu gubernur. Bahkan sekarang kalau di Jogja di kota-kota besar, apa Kak premi zakat, itu bisa mengurangi pajak ya. Iya. Di kota-kota besar aja teramno ya. Jadi kan nak nunjukno slip zakat, itu mengurangi apa? Pajak. Itu nunjukno bahwa Islam kota itu mergane Islam. Fak itu ya. Sam desa malah dizakat. Alhamdulillah. Mulai sak toko lho, ora wong awame karuan sak toko-toko lho. Wah, ngono kok ngomong sentimen Islam. Bela Palestina piye awake dhewe. Supaya. Jadi sing bener tafsir Suyuti gini gak mulai dawuh kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna menapa mislah bayanun lima nadzalik. Yo lentrangno iki bayanun limakna ora bayanun lidzalik tapi lima nadzalik. Artinya gini ya. Tidak sekedar Yahudi Nasrani yang punya tren saling menghujat, tapi lebih luas dari itu eko lulikuli widinin laisu apa? Jadi ya trennya antar agama, antar kebenaran pasti klaimnya laisu alasu. Terus kadang ini gimana nih? Kadang ya bener kealirannya dia berar. Hukum Tuhan kok diadili oleh manusia. Kadang Quran aja pakai gitu. Wes ora usah mbok perdebat teman-teman. Bahwa yahkum bainakum yaumal qiyamah. Aliran di kampus kan gitu, Pak. Jil itu paling menentang. Aliran di kampus paling menentang. Kalau ada kiai kok menfonis. Hukum Tuhan kok difonis manusia. Kan ada debat-debat tak mesti. Kalau orang rokok langsung dosa, berarti semua orang rokok itu fasik. Jadi ilmu iya ada langsung dosa. Yang dosa itu yang hamil, yang apa itu baru dosa. Kemudian tidak masuk surga ya. Itu kan tuh ya ilmu ilah itu jawab tuh. Hukum Tuhan kok difonis apa? Manusia. Repot bedane ngono. Umumnya kok dibalik jilnya rasa ampun, beda. Antara aku itu kan entertainment itu bagian dari hiburan, jadi rasa ditambah.
Nah cara kula nggih tetep bener mesti. Bukan urusan haramnya ndak. Kita ini beragama rasional. Kula seneng ya, Pak. Jadi ikatan jantung se-Indonesia itu lebih dukung MUI entek. Kan kalau dari ekonomi kan katanya nanti ada pabrik ditutup, pengangguran dan sebagainya. Itu ikatan dokter jantung Indonesia itu kan ada dokter kaya, dia lama di PBB, dia dihitung. Hasil cukai itu untuk negara itu sekitar 24 triliun. Enggak, 24 triliun. Itu memang sebuah negara tidak mungkin menghilangkan pabrik rokok karena dengan income segitu kan bisa apa saja. 4 triliun gue mau mendemung rempang mati. Gue mendem wujud duit. Dihilangkan ini. Wong Kudus nganti gemari palo Jinawi ora baru kayak pondok. Baru kayak jarum ya. Kediri ngono ora baru kayak Lirboyo, baru kayak gudang. Anak baru kayak pondok sarang gak suga. Nyatane biasa-biasa. Mergo ora baru kayak apa rokok. Itu dihitung oleh PBB, oleh WHO. Pendapatan cukai itu tidak cukup dengan akibat penyakit jantung atau penyakit yang diderita karena rokok. Itu dia punya datanya. Orang yang berobat karena penyakit jantung yang karena rokok itu ternyata dalam kisaran itu dihitung satu negara, misalnya Indonesia. UNTM 30 triliun euro. Coba nantang deh. Main kok suruh sini, ayo hitung-hitungan. Jadi artinya untung. Jadi dia duwe data, macam orang pintar senengane nggo data. Jadi tidak kemro-kemroan fatwa. Itu beda kan? Kan iso to gede itu. Pendapatan rumah sakit dari orang yang karena rokok. Itu ternyata sekian triliun. Berarti yang berobat faktor itu ternyata masih lebih besar ketimbang pajak. Agak pakar nak. Orang begini mikir beras rasa lah ngitung ngono. Lu butuh untuk data dari berbagai pihak. Liwat ini modalnya. Ya modal. Iku nak ra dhek nganggur 50 triliun rawan iku. Miliar itu. Lah juru bicara sing WHO sak Indonesia kan sing wong Jogja. Iku nak cerita mbak kula. Jadi kalau orang menentang fatwamu itu orang yang tidak pernah belajar kalkulasi medis. Jadi dia ngitungnya murni medis. Fatwamu itu rasional karena rokok mengganggu kesehatan. Saya bukan urusan ekonomi rasional. Yang menentang itu orang-orang yang tidak rasional. Mau ide arah anak fatwane rasional. Lah dia kan pakai kitab toh, pokoknya dia kan nganggo kitab. Jadi dia ngitungnya kan gak orang hitung biasa. Iya ora, dia nganggo kitab. Lah cara kula mau kudu di modern lho. Artinya fatwa ora usah kitab-kitaban, sing ngono-ngono kuwi sok dihitung. Tapi ya apa? Arif Amin apa? Gila dari itu, cek Bani Nawawi. Dari bangun orang. Ya gila, tapi kita iya. Kan wong tanah Arif Amin ibu cek turunan Nawawi. Ya wajar nak keren. Tenang, wongnya gentleman. Artinya dia diundang TV One apa untuk debat sama Jilwan. Jadi kan sing wakili. Iya, betul. Ini kan aku wartawan kan berpenelitian ini sekuler. Saya itu Bapak, tidak bisa, tidak percaya MUI. Saya pas ke sana itu wajah-wajah ada punya uang banyak sekali. Jadi kelihatan mereka tulus. Kok Mas Rono kak, seneng kantor itu ada uang sadalan itu sisi ya. Padahal MUI pusat. Saya jadinya iba mau nyual. Dia mulai kalau disoal jadi akhirnya. Jadi yang mau keren itu mau jadi Samsudin doang. Sekjen itu iya ketua Muhammadiyah. Sudah sinan dari Mudin Samsudin doang. Ya itu di sarungan, di sandal. Itu harus disadari sisi. Orang kayak gini kok udah dipercaya. Lugu-lugu kan. Ya tapi aku gelem anak. Sebenarnya nak tua gelem. Nak mau gaul ya gelem. Pokoke rada masuk akal. Sekarang itu mau belajar. Jadi aku mungkin lewat Jogja. Ke ketua MUI Jogja wakrab. Jadi aku misalnya iya ya lewat jalur kepengurusan Jogja. Tapi sekarang itu MUI itu mau kan nerima kitab tapi yang nerima kalkulasi rasional. Jadi sekarang ya kayak masalah makanan gitu. MUI itu sertifikasi halal haram. Itu lewat BPOM, Badan Pengobatan dan Panganan. Jadi sudah penelitian arseniknya, penelitian apa sih namanya itu
Ngandung apa juga pengawet itu. Iya. Formalin dan sebagainya. Andai kan hanya pakai kitab itu memalukan. Memalukan tuh kan. Mereka mesti ngitungnya sehari nggak barang tohirun yang halal kan. Padahal formalin ya tohirun. Tapi orang apa? Ngeri loh. Mungkin nganggo fikih apa? Ngeri tuh kan. Fikih itu kan kempro-kempro. Ada gerto tohirun jadi halal tuh. Nggak repot tuh. Padahal formalin. Nah, iya. Tohir kan. Apa hukumnya apa? Halal. Alasannya kan. Ya, tapi nak fikih nak madorot kan haram. Itu madorot formalin sing romok pakar medis itu kan akibatnya 20 tahun setelah mengkonsumsi kan. Kalau dengan kadar biasa kan hitungannya 20 tahun setelah bicara pondok ra diitung madorot to. Wah, 20 tahun itu ora apa kali cap pondok rokok kan kok akibatnya kan 20 tahun kemudian kok. Nah sekarang itu modern. Jadi semua fatwanya halal itu nunggu penelitian BPOM. Jadi apa unsur-unsur formalin, unsur ngandung apa itu sudah. Artinya kan modern dikonsultasikan. Baru dia pakai kitab-kitab salah pakai kitab. Itu modern. Karena aku gelem namu iya. Pas pengen gelem ya gelem. Masuk akal maksudnya masih apa gak gelem? Ya itu tadi gak gelem begitu. Kau bolak-balik aku ngomong karena penelitian kiai bisa aja. Kau nak kiai itu anut kitab-kitab hikayatan hikayat. Saya kira iso. Misalnya penelitian agama wawancara pendeta kiai. UI kau UI kau UGM. Bisa wawancara Mbak Ahmad Benejet, bisa wawancara Mbak Gus, ya bisa wawancara Mbak Kiai Klunak-Klunak itu sok kabeh. Jadi penelitiannya kan komprehensif. Lengkap. Ya kayak Ahmad Benejet ke Indonesia itu diundang UI kan seminar. Gue undang Castro, gue undang sing pro Amerika. Dan sekarang kayak penelitian agama misalnya kak, contoh ya. Orang Islam se-Indonesia itu mesti tidak pakai merujuk kitab. Meskipun yang kitab ada keterangan Nasrani itu apa. Mesti merujuk ini aja apa? Yang mu'alaf sama Islam. Ini dari Hadono karena dia mantan biarawati, pernah sekolah di Vatikan. Benar kan? Jadi dia ngomong tentang Kristen dianggap lebih kredibel. Jadi Bang Kiai yang ngomong tentang Kristen, mau bekerja rawani kok ngomong apa? Apa tahu ada tentang Kristen? Ada masuk gereja aja ada berat. Benar. Saya kan daerahnya mesti kodoh. Kalau yang pernah sekolah Kristen kan tahu betul dia, detail-detailnya. Dalam Bible begini, dalam Barnabas begini, perjanjian baru lama. Ya kan gak ada. Wah, memang salib dia ke apa? Kristen. Tahu dari kota saya salib itu juga gaul-gaulan semua. Paham ini gue pengalamannya. Jadi kalau melihat ayat ini, paham gak mereka? Bahwa yakum benau yal kiamat. Sebetulnya orang Islam itu tidak perlu tergesa-gesa menunjukkan kita yang benar atau mereka yang salah. Karena Quran sendiri ketika ada klaim-klaim kebenaran, ya sudah biarkan. Nanti Allah sendiri yang memutuskan saat kiamat. Hanya orang Islam tidak usah tergesa-gesa melihat keputusan itu sekarang itu. Entah itu lewat debat, entah lewat argumentasi ilmiah, tidak perlu ke susu. Bahwa gitu, secara syariat kita harus menunjukkan bahwa Islam yang benar. Mana ulama sing darani tafsir keliru, makna ini diragu ala dini kulit. Kalau dulu kayak, karena yang ngarang itu orang Arab. Orang Arab kebetulan sudah menjadi negara Islam. Paham nggak menurut? Kayak Mesir, kayak Irak. Di rumah Nori jari. Sehingga nama nani ayat ini ya, kan? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu. Oleh makna ini liyulihi ala dini kulli. Supaya Islam itu mengalahkan agama lain. Dalam konteks Arab bisa ada bukti ini res. Yaitu misalnya yang Mesir, jadi mayoritas ini misalnya penganut berhalaisme, jadi negara Islam. Irak ya kayak Kristen Ortodoks jadi negara Islam. Iran juga begitu. Nah, jika makna nili zero itu supaya Islam ngalah no agama. Tidak sing maca wong Asia. Bisa tahu kalah mbek Belanda. Saya ini wong Irak yo kalah mbek Amerika. Wong Islam ning gone Singapura tukang ngecat gedung. Bose wong Kristen. Menjenak ning Arab kita Islam menang. Ora menang piye terus? Bose seseh Arab. Insinyur ya wong Kristen. Saya Arab nak gawe gedung tingkat 50 tak nyewa insinyur ke Amerika lah. Berarti bose Arab, Islam, buruhe ka. Iku nak ning Indonesia. Bose Kristen, sing ngeteroni gereja wong mantan santri barang kadang. Paham gak ya? Nah, pemaknaan itu sekarang sudah ditentang gak? Oleh ulama-ulama yang penelitian. Makanya saya kembali ke penelitian. Azharo di situ dimaknakan persis kayak sorot. Azharu yuzhiru izharun, artinya menampakkan. Yang penting kita menunjukkan bahwa secara logika, secara rasional Islam yang benar, bukan urusan menang kalah. Azharu kan dari kata izhar.
Izhar itu bukan menang kalah, menampakkan. Kita tunjukkan. Paham nggak kemudian? Jadi kemana ini kak? Misalnya aku jadi buruh, bosku Cina kafir, tugasku misalnya ngeter anak ini gereja. Saya tetap akan idharuddin. Saya menunjukkan bahwa Islam agama bahwa teori bahwa Tuhan satu adalah benar. Teori bahwa Muhammad Nabi adalah bukan urusan menang. Itu nunjukno betapa seorang mufasir itu mudah terjebak oleh kondisi karena dia hidup di kondisi di mana negaranya Islam menang. Kemudian nafsirul zirahu eliulihi. Sesuatu yang enggak mungkin nanti kan ditafsirkan oleh Kiai Indonesia sing kiyake. Jangan kiyake kok partai Islam kalah mbek partai nasional. Dhisik Masumi kiyok BPNI. Saiki P3 mesti kiyok BPDI, PDIP. Artinya kan selalu partai religius kan kiyok. Kemudian nak kombinasi nasionalis religius malah menangan. Kalau Demokrat gue mesti menangan. Wong religius tok wis menangan nasionalis. Saiki senengane kombinasi kan nasionalis apa? Religius. Malah menangan. Paham ya, jadi ini cerita yang perlu dinat ya namun ini kita kenapa? Eko lulikuli di dinen laisun apa? Alasan. Menyangkut ketergesaan kita rasa. Maka fatwa yahku benahum yaumal qiyamah fi makan yakhtalifu min amriddin faidkhilul muhibba al jannah wal mubtilan apa? Wa man azlamu mimman mana amasajid. Wa man tisapa iku azlamul luwih zalim ela ahad tetri ora ono suci azlam ingkang luwih zalim. Miman dibanding wong mana akan larang sapa man masjid wa ing pira-pira masjid Allah. Ngarang ayat karo ingin to den sebut fiha ing dalam masjid apa ismu wa asmane Allah. Salat iklan salat wa tasbih lan tasbih. Wa sa'alan tumandang sapa man fi kharabiha ing dalam merusak masjid. Bil hadmi kelawan merusak awit taktil to nganggo. Iki pe pait ra pait itu mbok rungokno. Termasuk dianggap merusak masjid. Iku nak masjid dadi kosong. Iku dosane wong anu. Wis sing seneng itikaf jamaah takbir. Nah ini kiai andong nih, itikaf nih masjid itu ibadah. Barang sing seneng itikaf jamaah apa? Maksudnya orang ngoneku. Jamaah tabligh nak penelitian yang dindi rak senengane jujuk masjid lho. Mbok dakwah ning ndi jujuk apa? Masjid. Nah ini kiai andong iku bareng fatwa itikaf ibadah, saya kira pati wani. Wis sing seneng itikaf jamaah apa? Juga lagi ngujigot itu sunat. Bareng sing jigoten wong PK, sajak jigoten wong mesti PK. Itu kan seragam to, Pak. Mesti ra duwe kumis jigot. Jadi kiai-kiai sing pondok-pondok pusing deh. Muni darani sunat jumlah sing lakoni napa? PKS pusing. Jadi zaman saiki fatwa iku dihitung kekuatan. Lah iya lah, itu kan macam atap kok. Kiai itu serang arah lho, Kak. Semua orang masjid itu pada Jumatan nih kok. Asal dianggap termasuk merusak masjid bil hadmi awit takdir. Tapi kok bener iki adalah tumuran apa ayat ikhbaran karena critakno anir Rom saking kekuatan Romawi alladzina rupane Romawi. Kekuatan Romawi ora Romawi Italia mboten. Kekuatan Romawi. Mergo Romawi Italia iku mau komandane kan. Jadi alladzina kharabu kang rusak sapa alladzina Baitul Muqaddas ing Baitul Maqdis. Au fil musyrikin. Utawa ayat iki turun ning gone kasuse musyrikin. Lama sedu semangsane ngalang-alangi sapa musyrikin Nabi ing Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah ing taun peristiwa Hudaybiyah anifeti saking betu. Ulai kau temungkon-mungkon kabeh. Iku maka ana ora ana sapa iku lagu maka ana ora ana iku lagu kedhe wong akeh apa ayat kedua ing mancing sapa ngakeh ing masa citawu. Ila khaifin kecuali merasa kuwatir. Khobarun utai dawuh khaif utai iki dawuh ulaika khobarun khobar di makna amri itu kelan nganggo makna perintah akhifu bil jihad akhifu tegese ngagitasi sira utawa ngintimidasi sira meden-medeni sira hum ing musyrikin di jihad kelan nglaksanakno jihad palat kuluha mongko ra iso mancing ha ing masa citawa sapa hadin siji aminan halis aminan halis mulane madzhab Hanafi kaya kadang aku kadang setuju Hanafi tapi kadang ya tidak salah ya. Kayak begini ya, yang kota suci itu Mekah apa hanya masjidnya saja, itu kan menjadi masalah. Karena di Quran kan innamal musyriku najasun fala yaqrabul masjidal haram. Makanya ada mazhab orang musyrik itu boleh masuk Mekah, enggak boleh itu kan masuk masjidnya. Karena di sini juga ulaika ma'akana lahum ayat huluha illa nabu. Mereka tidak boleh masuk masjid kecuali dalam keadaan takut. Paham ya? Nah, kalau mazhab lainnya itu dia mengatakan mazhab lain itu masjid di sini artinya haramu Makkah. Jadi orang musyrik
Tidak boleh masuk nopo haram Mekah. Meskipun ning Quran wa innal musyrikuna najatun fala yaqrabul masjidal haram ora faya wala fala yaqrabu tanah haram tapi nopo masjidal. Memang kalau masalah ideologi begitu itu kan sensitif. Saya itu dalam hal ini setuju Wahabi. Lalu Wahabi itu mengikuti mazhab yang mengatakan bahwa masjid di situ masanya haram apa? Mekah. Bahkan nambahi wal madi. Mana gedeng Wahabi aja teman-teman. Wahabi ya kebenaran. Jadi dia kelirune perkara nuduh kita nak ziarah musyrik utak terus mari kiai go gedeng. Wong bisnise ziarah wali songo kok diharam. Kok tok sangu ngenteni ana ziarah wali songo ngambil selisih utawa paling gak lunga gratis kok dia apa? Haram. Ajane dosa Wahabi paling fatal ning Indonesia ra perkara ziarah kubur utak. Liyane kan gak diurusan to. Jadi Wahabi jasanya ya Wahabi itu mengikuti mazhab bahwa yang dimaksud ayat itu adalah mutlaku haram Makkah. Umpama Wahabi anut mazhab sing menganut sorikul ayat. Ayat itu ora mau ngaramno wong musyrik masuk masjid lho, ora masuk Mekah. Fala yakrabul masjidal haram. Ning kene yo ayate tentang masjid lho. Mimma mana ana apa? Masjid. Artinya bus berarti iso masuk Mekah, asal gak mlebu apa? Masjid. Ngeri loh, kamu ngono ngeri ya, Pak. Suasana Mekah tetap ngeri. Wahabi tidak. Wahabi itu dan Wahabi itu apa ya? Itu didesain sudah sebuah pemerintahan, dilembagakan. Paham Rizari? Jadi untuk menghindari tokoh-tokoh kafir masuk Mekah, padahal sebuah negara pasti ada saling kunjung. Pusat pemerintahnya di Dakwah Riyadh. Jadi Wahabi tidak sekedar ngomong, sudah didesain. Didesain gimana supaya tokoh-tokoh dunia kalau ke Arab Saudi tidak perlu ke Mekah. Begitu ibu kota Arab Saudi ada dekat temu Riyadh. Itu pentingnya wong di duit. Jadi ide diwujudno kan orang. Jadi dia nglindungi Mekah tapi ora omongan tok. Ya memang diwujudkan betul. Nah, ono ditemang sana iki gak Riyadh. Laut dibrek, hanya orang suga. Nah itu memang diwujudkan. Itu karena Wahabi dalam hal ini sama gak dengan mazhab Syafi'i bahwa yang diikuti itu masa jidawah dengan arti haram apa? Mekah. Umpama ndelok sorikul ayat, terang mau masjid gak didarah. Fala yakrabul masjid. Ya. Wa sa'afi kharabiya rujuke masa jidawah ora napa masjid. Lha iku ulama-ulama darani masa jidawah ning kene iku mutlakun apa? Mekah. Ini kene nek ning sawi ning sawi iku masa jidawah jamu masjidin sumya bismi sujud ya ana asyrafu arkane. Ning kene ya iku ya ora muni masjid dadi ya apa saja. Ya Pak, ya umumnya ya berarti podo napa? Fi halin ahwal ila fi halika wa khaifu. Qala iqrafil masjidil haram man. Pada suatu hari saya tunduk ke kafir masjid. Abu Hanifah punya kadang wajah Hanafiyah mutlakon, kafir masjid itu Hanafiyah yang paling sekuler dan urusan ini udah pasti fanatik. Nah, makanya kalau cerita kan, jadi Wahabi kayak itu di kelebihan itu dia itu dilembagakan, paham ya? Keputusan mazhab itu dilembagakan. Iya, kalau misalnya presidennya ngantor ning Mekah, mestinya sebuah negara mesti ada kunjungan. Paling enggak sing kunjungan itu ya bus, ya gocok tong, sapa ya mesti kafir kabeh. Itu karena dibikin diri ya, semua perkantoran negara itu apa? Ya, maka kalau ada kunjungan Bu Hillary Clinton kan cukup apa? Itu bagus itu. Artinya dengan sendirinya Mekah Madinah paham enggak? Itu penting. Makanya Wahabi itu dalam banyak hal juga. Cara Gus Ma'ruf di Memon. Aku Wahabi raja jaga tapi nah dalam hal itu malah Wahabi timbang NU. Umpama pemerintahan Arab Saudi NU kapan tak dijupuki digo apik. Mana kan seneng berkah. Waktu nek ning kuburan keramat kan dibak digo apik. Mulai juga. Wong kiswahe Ka'bah wae digo rebu. Golek malah ditutuki digo apa? Ada. Di Ka'bah ora protol barokah mazhab apa? Kok disiritno, bumi haram kan gak terus. Aku ngene diduduk ngono. Ya wis duwe kisah Ka'bah kasih-kasih mletene ora karuan kan. Kok dijimat kisah apa? Menawa kisah Ka'bah miswae bang utama kene dijimat. Ngomong eno iku nuruti jimat apa digawe apa? Wong setambul dari sing asli 8, padahal pabrik gawe jutaan.
Tiap wong duwe jare muni as. Ana asli. Itu malah sapian nih. Malah sapian. Bakal sambut. Lah nek trae diwaduk kok pabrike luwih jaduk. Lah nek sing duwe wis jaduk kok pemene sing gawe. Nek pabrike jaduk tenan to mesti wong sugih. Sing gare larang mae jare. Itu bahasa rego 1000 kodene kepek kula iki. Wah, aku ketemu di Istanbul kamu nganti pusing. Niki asli. Lah sampean karan asli. Tahu. Nemu kula teng segara ora ana banyune. Mergo pasti kok ana apa? Aku ya terjapu ya. Karena asli kok bodol lha ngene ora di duwe. Wong kuwi sing duwe nek mesti apa ngeklaim apa? Asli ya. Jangan asli Istanbul. Maksudnya asli ku piye? Maksudnya asli kok pangeran. Nek pangeran ya ora ana. Kanjeng Nabi dhewe turun ora apa Quran wis cetakan. Lah ya maksudnya asli piye ta? Asli kok pangeran pasti Istanbul. Maksudnya asli lho piye? Asli kok pangeran ora Nabi dhewe nampa Quran ora cetakan khusus ora cetakan Lebanon. Maknane asli ora roh. Wis muni wae iki Istanbul. Berkasiat bojong bingung. Mergo ora bingung ora kepen tuku. Wong Islam sing ora bingung kaya aku ya tuku Quran biasa digo ibadah digo der. Mbek asli tenan ora sugih. Sekali isu iku tahu golek uang pas bapak berwafat. Ngan terkenale bapak dikelabi untuk kusumo. Lah aku dianggap putra mahkota doswana. Mun aku pinter-pinter kula tuku. Wah, kok rasa kabeh kok semua menjaduk. Iku kok jaduk. Nanti saya kira mati ya jaduk. Jaduk wis mati dhisik. Oh isu ngene nek kan serem lho. Nabi Antakusumo, Akek Sulaiman, Virus, Mahabbah. Oh sing Akek Mahabbah nanti Joko tuwa ora payu rabi. Sing seneng cah ireng untune maju. Ora dilakoni. Ngono Akek apa pengasihan. Baik itu ngene iku Pak gawe wae. Ndi ya? Iku pakalan lho mati. Heeh. Gawe itu waktu di terus bariku diarani macam-macam dijenakno ya muni ana khasiate ngono. Iya, Nabi Sulaiman lho, Virus pengasihan. Apa itu giyok lho, pancen larang. Ana gelem nyimpenake bapak perkara niku jenise watune watu giyok, watu larang. Jadi cara Cina lah ya larang, pancen jenise batu hoki lho. Ayo, bentak dol. Angger larang wis regane jasa kok. Punya ate tadi. Tuku mobil luwih gawe. Jadi ya kita memang anti Wahabi, tapi dalam banyak hal Wahabi yang melindungi Mekah. Iku mau enggak kayak Ka'bah, kayak tanah haram. Jadi sampean waca lho kan ning tafsir iku kan mazhab 4 tuh kan ngolehno wong kafir mlebu masjid lho. Wa fala yadkhuluha ahadun aminan. Ya waca ning sarah ya. Umpama nganggo mazhab iki kemproh lho. Sampe waca ning sawi. Fala yadkhuluha ahadun aminan. Min zalika istalafat al-madzhab fi dukhulil kafir al-masjid. Famanul malikiyah ila hajatin wa fasala syafi'ah fa qalu in azina lahu muslimun fi ghairi masajid salasa jaza wa illa bala. Wa jaza wa hanafiyah mutlaqan. Untungnya Wahabi gak ikut itu semua. Pokoknya haram Mekah, Madinah sak tanah kabeh ora sekedar masjid itu dilindungi. Terus pusat pemerintahan dipindah nang ndi? Iya. Mana gak Gusdur nglebokno Sudomo ning masjid ya oleh iki oleh nglebokno kafir ning masjid ing adina lahu apa muslimun. Asal untuk orang Islam sing olehno. Lah donatur ora oleh. Kafir lah kok apa? Malah nek kena pertanyaan. Oh itu akad tenan bujit ta ora? Nak cara peke kan nak kira-kira nyiprat kan oh. Tapi saiki ora. Sing mlebu heri donatur ora oleh. Ini apa nyumbang masjid? Oh dipeki, donatur dipeki. Jadi itu pada kan seneng nyumbang masjid. Iku ora ono takbir-takbir in khofat talwisahu. Ora ono ngono-ngono. Nyumbang. Dadi saiki peke diganti. Ora usah khofat talwisahu tau. Donatur ta ora? Nak donatur ya. Lagi termasuk dinamika itu rasa dibagi. Ini mazhab 4 tak longgar kabeh lek kabeh. Paham? Lha iku mung dituruti kacau. Nabi mutlak. Nabi seneng sekuler Nabi ngono niku ora masalah. Takoki tayamu nganggo apa? Lebu ya kena, wit ya kena, tembok ya kena. Ngene nek muni kena. Hanafi ku ane paling ringan atau Libya paling agak Hanafi. Nggih, nang Libya mayoritas Afghanistan. Ya, Afghanistan. Tapi ini bagus menarik di Indonesia.
Sapi. Cocok Ya baru Indonesia cocok. Nah, nang Timur Tengah sing akeh Hanafi. Aku aja seneng kok Hanafi. Gaul kan. Modelnya dia ora tau haram. Halal terus senengane pun halal. Lah iki baca-baca Hanafi apa mutlakon yo? mutlak. Liyane kan ibu-ibu kanggo syarat barang kawane macem. Nek di dino Islam ya oleh, nek ana hajat ya oleh kan faman ahul malika ilal hajatin. Hajat kan batasnya ra jelas. Anak donatur ibu itu apa? Hajat. Payah. Bener Hanafi ra basa-basi gak meneh apa? Mutlak. Jelasan iya, coba Hanafi apa? Mutlak. Lahum fid dunya khizyun. Lahum tetap kedung Yahudi fid dunya ing dalam dunya khizyun te kehinaan. Hawan entek kehinaan berkat li kelawan den pateni wasab silan kabeh wis disadilan sisa. Lha kaya ngene iki lho, Kak. Cara Quran wong Yahudi ku ino. Ya sudah ino ning dunya. Sampeyan nek anu tafsir Imam Suyuti jelas salah. Wong Yahudi saiki suge-suge ora ngalami hina disbui, ora ngalami hina malang Palestina sing dipateni ora kok wong Yahudi sing. Lha iya lah dalam konteks saiki kan wong Israel yang membunuh bukan yang di. Padahal tafsirnya hawanun bil. Memang dalam konteks era Nabi era Sayyidina Umar cek ketok posisi Yahudi yang terbunuh. Anak saiki terbalik. Paham enggak ya? Lah kita mengartikan apa? Mereka punya kehinaan karena mereka selalu rakus dunia, ora tau. Mulane dari pakar-pakar di Amerika lah nangin yang ini. Tetap benar teori bahwa orang Yahudi hidup hina. Tapi dia nyatanya perang dengan Palestina akan menang. Andaikan dia ada perang dengan ketentraman mengelola hidup secara sehat itu lebih rasional. Jadi di Barat kakak, terutama di Belanda. Kalau di buku karangan wong postmodernis itu begitu cara pandang. Andai kan orang Amerika tidak usah nyerang Afghanistan, Irak, mereka hidup kayak negara Swiss. Andai kan orang Israel tidak usah nyerang Palestina, mereka ngelola negaranya secara sehat. Itu lebih rasional, karena tidak ada yang rugi. Orang Palestina tidak rugi, dia sendiri orang kemerungsung bertaruhnya. Artinya dia dengan perang itu sudah melakukan satu kehinaan kemanusiaan, dia sudah ada rasional, cara berpikir sudah. Makanya sekarang tren negara yang ditirukan Swiss, kiblat dunia dalam kesejahteraan ditiru kenapa? Swiss. Makanya yang beruang seperti Jenewa, Swiss. Karena negara termakmur, satu negara yang tidak terbersit konsep perang. Bank teraman di dunia Swiss. Jadi Swiss itu menjual asetnya apa? Bank safety terbaik di dunia, bank kenapa? Swiss itu versi film, versi nyata, sampai versi film Cina sengaja tabungannya nih Swiss mesti kan. Itu sekarang dianggap negara yang lebih rasional. Karena kenapa mereka tidak mengkiblat Amerika? Amerika punya kecelakaan saat 4.000 pasukannya meninggal di Irak. Coba tanyakan keluarganya, tanyakan istrinya, tanyakan bapaknya, ibunya. Susah. Kayak apa susahnya? Makanya termasuk yang menolong kemenangan Obama karena saking salahnya Bush. Bisa bayangkan tuh Mas Abdul. 4.000 pasukan Amerika meninggal di Irak. 4.000 orang. Itu paling tidak satu orang punya keluarga 10. Itu mesti anti perang. Punya korupnya juga mangkel. Anaknya, makanya dari demo-demo Amerika, Bush kenapa tidak kirim anakmu sendiri? Wah anak saya yang mati. Artinya apa? Perang itu satu teori hidden-hiddennya, satu kehinaan. Dia punya teori begitu itu sudah bentuk apa? Kehinaan. Coba, makanya dia Belanda. Apa sih susahnya misalnya Amerika menjadi kayak Swiss? Bukan ratusan dunia negara ini tetap bisa ngibar ke dunia. Amerika itu bisa diembargo Swiss karena donat orang-orang kaya Amerika tabungannya di Swiss. Kalau diblokir bisa kias. Jadi Swiss itu pakai kekuatannya dunia pakai. Nah, Timur Tengah itu paling mungkin bikin kayak Swiss karena punya uang melimpah. Amerika itu bisa diembargo oleh Timur Tengah. Ini pasokan minyaknya dihentikan tuh Amerika kelimpungan karena semua teknologinya bergantung apa? Minyak. Mana Yasir Arafat mau mangkel milik Arab apa susahnya Arab Saudi mengembargo Amerika? Semua teknologi Amerika bergantung. Mereka canggih karena punya pasukan pesawat ulang-alik punya apa? Ya, karena minyaknya macet kan. Apa canggih ya ngerono. Artinya yang paling bisa ngembargo dunia ini hari hanya dua. Liga Arab karena punya minyak dan Swiss karena semua orang kaya dunia duit ada Swiss. Nah duit aja sudah ada BRI. Tapi wong sugih Indonesia sing duit triliun dan tetap nang ndi? Swiss. Bahkan mitosnya duit Soekarno nggo kemerdekaan sampai Pak Harto saja mitosnya tinggi. Iya, sampai sekarang dilacak Bank Indonesia ada bisa. Swiss itu saking sakti ini, BI saja tidak bisa melacak. Saking saktinya. Jadi di sana tuh kata kunci bank adalah secret, pokoknya rahasia. Titik sudah. Bawa singkat sampai. Pemerintahan Indonesia itu ketika ada isu Pak Harto korupsi, terus dulu dana pebuki persiapan kemerdekaan, itu
itu kan mau dilacak, itu tidak bisa. Nah, dia mending Swiss Gus, mulane ra ketok. Nah, jadi kaya ngene-ngene ya udah sugih, lha duwe ning ndi? Dadi ora apa? Lu kan di versi film lho kaya teman ada film Cina barat kan. Mesti tabungane ning ndi? Nah, suatu ya rabuin tuh, nabung ning BRI di embargo ketika beda apa monarki kan bisa dilacak kan. Nabung ini sungguh sih pintu tapi presiden puluhan tahun nabung ning BR. Ning BRI gue duwe jajan putune gue gak di kadang ya dibuat 1 juta gue jajan apa putune itu didawak ning BR. Lah itu kan bisa kan. Makanya sekarang lahum fid dunya khizun ndak usah tafsirkan yang kayak di kitab Jalalain. Karena itu di sekarang kan tidak gitu, di sekarang tidak ngalami hawanun bil qatli, malah kebalikan. Hamas ditahan Palestina, ditahan ini olehnya Israel. Wong Hamas itu ditahan Israel 1.400 lebih. Wong Israel, wong Palestina mau nahan 1 tentara Israel. Jadi ini Israel kurang ajar betul. Tentara saya 1 itu bebas no. Kowe tak genteni 1.400 wong. Kurang ajar. Tentara Israel 1 ditukar mek 1.000. Jajal. Gelem, satu gelem mesti tok. Mereka pancen wong Hamas yo misalnya kalau sitok aku tok. Israel iso cak-cek nggoteng kok. Lah Hamas tapi nyandra Israel piye? Tentarane nggoteng gak mau nambah. Betan sampai ketepil. Itu kan kalau sekarang sampai baca contoh ini kan nggak bisa itu Kak Hawanun harus pakai teori postmodern, harus pakai teori modern bahwa orang Israel, orang Yahudi itu hina karena keserakan. Itu tadi gak mungkin. Andai kan mereka kaya terus berpola hidup kayak Swiss apa susah? Nikmat dengan cara desa ini loh tahu sugih di tanah obo duwe ya. Lah opo drengki tangga barang malah diwaneni wong cilik. Wis orang marung malah selesai. Ngono lho kaya ngene lho. Kalau dia kaya rasional, ya wis orang marung ya dan mbek anake selesai. Lah opo drengki wong cilik barang malah ora rasane dantem pletong bareng. Ngono lho. Dadi nek wis sugih ya nanti kan Israel harusnya bisa kayak itu hanya Swiss. Satu dunia terbaik itu Swiss. Di negaranya itu udah ada kok perangkap yang jenis perang itu udah. Sing ana polisi tok, ganti tentara. Apa semua mu tuh. Sing dijogo wong-wong rono. Ora kuwatir kerusuhan kok. Mulut delok sak dunia kere kabeh. Yang Swiss nek delok sak dunia kere. Wis dadi embargo gak masalah kok. Dadi dhuwit jenengku Hunsen. Wae sapa vaksin Sinawata jumlah triliunan kok duwe raja udah ditakok negara masing-masing. Sing duwe apa? Raja. Ramal kok wong Swiss. Jam 12 produksine wis jam rarange. Jam regane 120 juta. Piye gitu. Rolex ku termurah sekarang itu ijek 12 juta sing kelas paling dek. Ijek 12. Mergo produk di Swiss. Ora mitara iso nanti. Wong wis dolanan jam ora beres Swiss. Lah nek rega jam 120 juta kaya apa makmure wong iki. Jam lho, nak mobil mewah larang sik wajar nek ditumbak jam. Lah iku nek ape wudu ora kaya Akik Sulaiman lho. Wis dicoplok. Wong tes-tesane jam 12 iku gak didakok ning kutub selatan sekian tahun gak mati. Tes-tesane kan ada sponsore kan. Jam kene kena angin. Tapi itu kemenah tuh, rola sewu. Aku ngejam rusak tuh pernah ya. Nah dari ya repot. Itu lucu karena itu negaranya itu sudah saking canggihnya, Swiss. Terus yang mau niru Belanda. Belanda sekarang ya gitu, sudah penganut paham postmodern. Jadi dia berpikir secara rasional, secara modern. Jadi Belanda sekarang kan sudah ada. Hanya orang cerita pasukan Amerika dibantu Belanda, mesti Inggris itu dia sudah ada ikut. Sudah modern. Dia membidangi teknologi terapan kayak kincir angin kayak apa. Makanya peneliti sekarang itu senangannya Belanda. Kalau tidak Swiss, sekarang menjadi kiblat dunia itu kalau tidak Swiss Belanda untuk yang peace, untuk kedamaian. Ya. Karena contoh yang lain-lain itu anarkis. Amerika masih mikir perang, kayak apa? Kayak Kuba malahnya pakai perang, Iran juga rencananya pakai perang. Jadi kalau Swiss, itu paling berhasil memang Swiss. Karena mulai dulu. Ya jajal dulu petani terbaik di dunia wong mau dolanan kan. Urip itu soal itu. Kadang pakai
Dolanan jam 2 jam 1 sudah. Sering buat mobil. Larang jam. Kowe tak tiba sing dicekel jame koyo amplope. Bar guling-guling punya kelamplok. Bareng ijek lega. Alhamdulillah. Awake licet ra penting. Penting amplope gak ujul. Ya kayak ngene Kak ya. Hawanun bil qatli wa sabi wal. Itu sekarang kan ndak ada Kak. Contoh wal jizya kan ora. Walaupun tadi gue tetap kedua wong Yahudi fil akhirat intel akhirat ada pun disiksa azimun kan aku dua ada pun azimun itu anarun walam dua nazar dalam apa